Jika Anda memiliki produk makanan atau minuman lokal dan impor, dan Anda ingin memasarkannya secara legal di Indonesia, registrasi BPOM adalah langkah pertama yang harus Anda lakukan. Tetapi, apakah prosesnya semudah yang dibayangkan? Mari kita bahas realitanya satu persatu. Jadi, registrasi BPOM ini bukan sekedar formalitas administrasi. Ini adalah proses untuk menjamin keamanan dan juga mutu produk Anda sebelum sampai ke tangan konsumen. Jadi, BPOM ini nanti akan menilai mulai dari kandungan bahan, kemudian label, kemudian juga legalitas yang dimiliki oleh pabrik produsennya. Dan setelah BPOM menilai itu semua, baru BPOM akan memberikan atau mengeluarkan nomor izin edar. Dan tanpa izin edar, produk Anda dapat ditarik dari pasaran dan akan terkena sanksi hukum. Saya akan coba ceritakan melalui video singkat di YouTube ini tentang proses registrasi BPOM, baik itu makanan, snack, ataupun minuman. Tahapan yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan dokumen dan juga komposisi produk. Kami di sini akan membantu proses verifikasi dokumen, semua dokumen yang Anda miliki, mulai dari label, kemudian komposisi bahan, kemudian kami juga pasti akan menanyakan apakah Anda sudah memiliki sertifikat GMP, kemudian juga kelengkapan dokumen-dokumen perusahaan. Kami akan memastikan bahwa dalam tahap ini, semua dokumen yang Anda miliki itu sudah sesuai dengan standar dan juga memenuhi kebutuhan yang diminta oleh BPOM. Kemudian tahapan yang kedua, kami juga akan membantu registrasi sarana produksi. Untuk kasus produk impor, pabrik luar negeri ini data-datanya harus kami daftarkan terlebih dahulu ke BPOM. Jadi kami akan bantu untuk mengupload dokumen, baik itu dokumen GMP, kemudian HACCP, mungkin ISO, dan ISO-nya itu nanti ISO tertentu yang kami akan minta dan akan kami daftarkan ke BPOM. Setelah semua dokumen lengkap dan juga valid, kami akan melakukan registrasi produk dan juga mungkin akan diikuti dengan pembayaran PNBP. Pengajuan produk itu nanti akan kami bantu upload melalui sistem e-reg atau e-registration BPOM. Nah, kemudian setelah approve, nanti di sini sistem ini akan auto menagihkan PNBP yang wajib dibayar. Setelah kita upload di e-reg BPOM dan juga setelah melakukan pembayaran PNBP, nanti dari BPOM ini juga akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya sendiri beragam ya, bisa dari 30 sampai 60 hari kerja. Terkadang BPOM ini juga meminta beberapa dokumen tambahan. Dan saat BPOM sudah meminta data tambahan ini, biasanya kita hampir di ujung proses ya. Jadi klien atau Anda sebagai perusahaan harus memberikan respon yang cepat juga kepada kami, supaya kami juga dapat memberikan respon yang cepat juga kepada BPOM. Nah, yang kita tunggu-tunggu setelah semua dokumen sudah diupload, data tambahan juga sudah diupload, BPOM juga sudah selesai melakukan evaluasi. Nomor registrasi BPOM akan segera terbit dan produk sudah siap untuk dipasarkan. Nah, ada juga nih beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh produsen atau juga klien-klien kami yang belum memakai jasa kami. Biasanya itu akan mengalami beberapa kendala. Sebenarnya simple sih, tapi ini merupakan salah satu kendala yang akan memperlambat proses registrasi di BPOM juga. Mulai dari ketidaksesuaian label, kemudian sertifikat produsen yang kurang sesuai dengan standar BPOM, dan yang paling sering ini adalah komposisi bahan yang mengandung zat berbahaya atau mungkin ada batasan-batasan yang ditentukan oleh BPOM yang mungkin dari produk ini melebihi ketentuan yang sudah ditentukan oleh BPOM. Untuk itu, apabila Anda menggunakan jasa kami, Insyirah Consulting Indonesia, kami tidak hanya melakukan persiapan dokumen di awal saja, kita juga melakukan pendampingan yang intensif mulai dari proses awal sampai dengan akhir. Jadi kita bisa review dari awal ya, kandungan-kandungan bahan seperti apa yang boleh dan tidak boleh, kemudian kadar maksimalnya yang ditentukan oleh BPOM itu berapa, kita sudah bisa tahu dari awal. Makanya kebanyakan pada saat free consultation itu kita juga minta nih komposisi bahannya apa aja. Kalau produsen atau distributor itu sudah punya komposisi bahan, kita bisa lebih cepat dan tepat menentukan bahan-bahan apa yang boleh dan tidak boleh, sehingga kita bisa revisi dari awal. Jadi segala hambatan itu bisa kita prediksi atau antisipasi sejak awal. Nah, itu bedanya kalau pakai jasa Inside Off atau tidak pakai jasa Insyirah. Kalau dari kami sih, registrasi produk F&B bukan suatu hal yang mudah, tapi juga bukan suatu hal yang mustahil. Jadi dengan pengalaman kami, kurang lebih 8 hingga 9 tahun, ketelitian dan juga pemahaman sistem BPOM, jadi kami Insyirah Consulting Indonesia boleh dibilang sudah memiliki pengalaman 8 hingga 9 tahun di bidang ini. Kami memiliki ketelitian dan juga pengalaman tentang sistem BPOM. Kami memiliki ketelitian dan juga pemahaman mengenai sistem BPOM. Kami siap membantu dan kami siap menjadi partner bisnis Anda untuk membantu bisnis F&B Anda masuk ke pangsa pasar Indonesia secara legal juga aman. Itu hubungi tim kami secepatnya di nomor yang ada di bawah ini. Untuk itu hubungi tim kami secepatnya dan dapatkan free consultation untuk bisnis Anda, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info bisnis dan regulasi terbaru seputar F&B dan juga BPOM.